dia tuh kayaknya tertekan. Lagian kan Centini udah tunangan sama Fajar, Pak. Jo, rungokne aku yo. Kamu dengerin ini. Tunangan itu seperti pertandingan badminton. Belum final, masih semifinal. Nunggu puncaknya nanti kalau sudah final atau pernikahannya. Baru kamu nyerah. Kalau sekarang ini kan kamu masih punya banyak kesempatan, Jo. Iya, Pak. Iya, tapi semifinal aja skor saya ketinggalan jauh, Pak. Centini sama sekali nggak inget sama saya, Pak. Terus, memang udah mantep keputusanmu itu. Kayaknya iya, Pak. Habis lebaran, saya pulang aja ke Jakarta, Pak. Ya Allah, saat Centini kehilangan cincin Mas Fajar, Centini malah mendapat cincin yang mengingatkan sama Mas Tejo. Apa ini caramu ya Allah untuk menunjukkan siapa jodohku? Mas Adi. Assalamualaikum, Mbak Diva. Ya halo, ada apa ya? Mbak Diva, dihubungin enggak? Harus sekarang ke balai desa. Katanya akan ada acara. Bu Gendis bilang ke Pak Budi, wakil kepala desa, katanya Mbak Diva akan hadir di sini. Saya nggak dikasih tahu tuh Mas Adi. Loh, sama. Saya juga enggak ada yang kasih tahu. Masalahnya, Pak Budi ini sudah umumin ke semua warga, Mbak Diva Syalala itu akan manggung di balai desa. Jadi piye, Mbak? Bisa enggak buat acara malam takbiran? Aku harus mentingin Bapak sama Mawar. Pekerjaan bisa lain kali, tapi takbiran bertiga pasti rasanya indah. Maaf Mas Adi, saya nggak bisa karena saya sudah ada janji. Lah, waduh, piye iki? Mbak? Maaf ya Mas Adi, sudah gitu aja ya, karena saya masih ada urusan. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak. Mas Adi, gimana? Mbak Diva bisa datang? Enggak, Pak. Duh, piye toh Bu Gendis. Ya wes, saya pamit dulu ya. Gimana Mas Fajar? Ada pekerjaan lagi buat saya? Saya siap kok jadi Diva Syalala. Loh, Tata, kamu ngapain ngomong kayak gitu? Kalau ada yang telepon kamu pakai handphoneku gimana? Bisa kacau semuanya kan? Jangan ngomong sembarangan. Aduh, maaf Mas Fajar, aku lali Ki. Ya wes, nanti setelah buka puasa, kamu ke balai desa. Ingat, wajahnya ditutupin. Itu kok kayaknya bukan nelpon Diva ya? Sopo ya? Oke, siap Mas, laksanakan. Alhamdulillah dapat kerjaan lagi. Ya wes. Ini pasti nelpon orang yang sama kayak datang ke rumah ini kemarin. Si Diva-divaan itu. Siapa itu? Aduh. Piye ini kalau ketahuan, aku nggak bisa kemana-mana. Jar, Bu, kamu kemana aja dari tadi? Jar, Diva nanti malam jadi datang nggak? enggak Bu. Pasti datang Bu. Syukurlah. Kalau gitu kamu anterin ibu ke sana yuk sekarang. Ibu mau tampil cantik malam ini. Iya Bu.
Aduh, ini Mas Fajar sama Tante Gendis mau ke salon. Ini gimana kalau nggak ada saya? Walah, bisa ngambek, bisa ngamuk ini. Tapi, aduh, keluarnya gimana ya? Masih ada penjagaannya tuh di situ. Aduh, gimana caranya ya? Hah, Pak Budi. Assalamualaikum, Pak Budi. Nyuwun sewu Bu Gendis, saya ini dapat kabar katanya Diva Salala itu nggak bisa datang. Kepripun toh Bu, warga ini nanti bisa cemas, marah. Siapa yang bilang kalau Diva nggak bisa datang, Pak? Lulu. Lah, tadi tuh saya ngomong sama Mas Adi, manajernya Diva Salala. Nah, katanya Diva Salala itu nggak bisa tampil. Ngawur kui, nggak mungkin, Pak. Orang Fajar udah mastiin Diva itu bisa. Fajar sendiri yang ngomong sama saya, Pak. Aduh loh Bu Gendis, saya ini harus percaya sama siapa toh Bu? Saya ini tahu Mas Adi tuh nggak pernah main-main. Nah, dia itu sudah telepon Diva Salala. Nih sampun, gini aja, Pak. Kalau masalah Diva, biar saya yang beresin sampai beres ya, Pak. Tolong ya Bu Gendis, jangan sampai gagal. Kalau gagal, saya ini bisa malu Bu. Muka saya ini nanti ditaruh di mana? Padahal itu semua warga itu sudah tahu kalau Diva Salala itu bakalan hadir di acara ini Bu. Apa sampean pikir saya nggak malu? Saya lebih malu lagi, Pak. Masa calon mantu nggak bisa datang karena tidak bisa memenuhi panggilan mertuanya? Nggih, Bu Gendis, sampun nggih, matur suwun. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Pak. Suwun ya, Fit. Aku tak ngurusin masalahnya Diva dulu ya. Nje, Bu. Fajar di mana ya? Ya, kebiasaan nih kalau punya handphone. Kalau ditelepon nggak diangkat atau dimatiin. Percuma punya handphone dibawa kemana-mana rana guna nih. Loh, kok aneh sih? Yang satu bilang bisa, yang satu lagi bilang nggak bisa. Masa Diva mencak-mencak sih? Pelin-pelan gitu loh. Oh, harusnya Ibu udah selesai nyalon ini. Pas banget. Bu, ya, sudah menuju ke arah salon nih. Bentar lagi sampai. Kowe terus terang wae to, Jar. Diva iso dateng apa ora? Iki soalnya taruhan nama baik Ibu. Enggak, Bu. Diva pasti datang, tenang aja. Kan Fajar sudah bilang tadi. Jar, tadi Pak Budi nelpon Ibu. Dia bilang kalau Diva nggak bisa datang. Sampai dia nanya sendiri sama Mas Adi, manajernya Diva. Mas Adi sendiri udah telepon Diva dan Diva bilang kalau dia itu nggak bisa datang. Jadi sekarang yang benar yang mana, Jar? Ibu harus percaya sama siapa? Mas Adi bilang begitu, Bu. Iya, Jar. Jar, Pak Budi itu sampai telepon Ibu. Dia tuh stres sekarang. Ya wes. Ibu nggak usah khawatir, tenang aja. Biar Fajar yang ngurus. Pokoknya Diva nggak akan kecewain Ibu. Nggih, Bu? Tenan loh, Jar. Kowe aja nganti ngampusi Ibu loh, Jar. Iki taruhannya nama baik Ibu. Nggih, Bu. Bojor ki aku. Nek nganti Divane ra iso teko,